Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel YouTube kami. Nama saya Maximilian Solo. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya bersama teman-teman saya akan membawakan materi tentang teori modernisasi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Nama saya Arnolda Roselia Lalis. Nama saya Aprilia Regina Sadu. Nama saya Olgaria Desi Kolosasi. Nama saya Katanya. Nama saya Rovina Uwa. Nama saya Yulian Mei. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan teori modernisasi. Yang pertama, pengertian modernisasi. Modernisasi adalah sebuah proses perubahan dalam skala besar maupun kecil menuju kehidupan yang berkemajuan. Hal ini pula yang menyebabkan modernisasi disebut sebagai transformasi aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh jika dilihat dari dampaknya. Jika dilihat dari arti katanya, modernisasi merupakan bahasa Latin modernus, gabungan kata yang memiliki arti yaitu modo. Menurut Karlinger, teori merupakan kumpulan konsep-konsep yang berhubungan dengan satu dengan lainnya, serta berisi pandangan sistematis terkait fenomena tertentu. Contoh teori modernisasi yang pertama, modernisasi klasik. Teori modernisasi klasik ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, teori modernisasi Niels Melzer. Teori ini menjelaskan bahwa modernisasi bersumber pada pemikiran diferensi struktural. Yang kedua, teori modernisasi Walt Whitman Rostow. Teori ini menjelaskan bahwa teori modernisasi secara detail dalam sudut pandang ekonomi. Yang ketiga, teori modernisasi James Coleman. Teori ini menjelaskan bahwa teori modernisasi dari sudut pandang politik. Yang kedua, teori modernisasi perkembangan. Teori modernisasi perkembangan juga terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, teori modernisasi Talcott Parsons. Menurut Parsons, teori modernisasi memiliki keterkaitan erat terhadap penerapan westernisasi pada negara berkembang. Yang ketiga, teori modernisasi Roy Herold dan F.C. Domer. Kedua ahli ini menjelaskan bahwa teori modernisasi membawa pola perkembangan meningkat dengan cara investasi. Yang keempat, teori modernisasi Max Weber. Menurut Max Weber, modernisasi merupakan teori yang melibatkan nilai budaya dan peran agama di dalamnya sehingga terbentuklah kapitalitas dan masyarakat. Yang kelima, tentang teori modernisasi David Miquelin. Teori modernisasi berdasarkan pandangan Miquelin sebagai seorang ahli psikologi sosial adalah bahwa modernisasi memberikan kesempatan untuk setiap individu mempercepat pembangunan yang berpedoman dengan menjadi wira swasta. Ada beberapa tahapan modernisasi, yaitu masa tradisional. Kehidupan pada masa ini berikan primitif serta konvensional sehingga melahirkan kehidupan yang cenderung kuno. Yang kedua, masa persiapan lepas landas. Pada masa persiapan lepas landas, terjadi spesialisasi produksi serta perdagangan barang. Dampak modernisasi memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif menjadi salah satu dampak yang timbul akibat modernisasi. Yang kedua, individuality, yaitu teknologi canggih dan sistem robot membuat masyarakat cenderung nyaman untuk hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. C. Masa tinggi landas. Masa tinggi landas memberikan pengaruh cukup besar terhadap pergeseran ekonomi yang bermula pada bidang pertanian menjadi manufaktur. D. Masa menuju kematangan. Masa ini menawarkan kesepakatan terjadinya ekonomi pada daerah-daerah baru sehingga terjadi sebuah penggunaan yang signifikan. E. Masa konsumsi. Pada tahap ini modernisasi membawa pengaruh yang besar. Oleh sebab itu, ekonomi terhadap konsumsi dan jasa massal mendominasi kehidupan bermasyarakat. 3. Gaya hidup kekerabatan. Modernisasi membawa perubahan mendunia memasuki kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, kesenjangan sosial. Tidak semua individu dapat mengikuti arus perkembangan kehidupan modernisasi, sehingga terjadi lompatan atau perbedaan taraf
taraf hidup yang menonjol. Hal ini menyebabkan krisis sosial pada masyarakat. Kriminalisasi. Modernisasi membuat suatu negara maju dengan cepat. Penggunaan alat yang serba modern membuat hidup orang menjadi mandiri dan individualisme, penuh persaingan dan gaya hidup yang konsisten. Sekian dari kami, nantikan video-video selanjutnya di channel YouTube kami. Terima kasih.